Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi sama aku Mama Fania. Di video kali ini aku mau membuat cake tape. Cake tape ini resepnya itu premium banget karena aku pakai resepnya Chef Yongki Gunawan, yaitu salah satu maestro kue di Indonesia. Nah ini dia hasilnya ya guys, jadi cake-nya ini enak banget, teksturnya padat tapi dia tuh lembut dan moist banget. Di video ini aku akan membuat dua resep ya teman-teman. Oke guys, nggak usah lama-lama, bagaimana cara buatnya? Simak terus ya video aku sampai selesai. Pertama-tama siapkan dulu bahan A, yaitu margarin, butter, gula halus, tape singkong yang manis, dan ini sudah aku lumatkan ya pakai garpu supaya lebih lembut. Kemudian Tofiko vanilla butter dan Tofiko zero bakar. Tofikonya sudah aku takar dan aku pindahkan ke mangkok kecil ya supaya lebih mudah saja. Ini adalah bahan yang juga penting ya guys, jadi jangan di skip karena ini akan bikin cake-nya nanti wangi dan enak banget. Selanjutnya di mixer sampai lembut dan fluffy, cuman aku nggak waktuin ya ini berapa menitnya, pokoknya kira-kira aja. Dan ini di mixer dengan kecepatan rendah dulu, terus bertahap kecepatan tinggi ya teman-teman. Nah ini dia bahan A-nya sudah lembut dan fluffy, warnanya juga sudah pucat ya teman-teman. Kemudian matikan mixernya. Nah teksturnya seperti ini ya. Selanjutnya ambil bahan B atau bahan kering, yaitu tepung terigu, susu bubuk, dan tepung maizena. Bahan B nya diaduk dulu, kemudian dituangkan ke dalam adonan A, kemudian di mixer sampai tercampur rata. Masukkan bahan B nya secara bertahap ya teman-teman, aku bagi menjadi 3 tahap. Sebenarnya bahan B ini dimasukkan bergantian dengan bahan C, tetapi karena aku lupa, jadi aku udah masukin bahan B nya. Tetapi nggak apa-apa teman-teman, tenang aja, ini tetap pasti jadi ya teman-teman. Karena udah agak berat mengocoknya, jadi aku aduk dulu pakai spatula supaya lebih gampang mengocoknya. Oh iya, untuk kecepatan mixernya pakai yang speed rendah aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah tercampur rata, selanjutnya matikan mixernya, kemudian disisihkan ya. Selanjutnya aku mau mengocok bahan C, yaitu kuning telur dan juga gula pasir. Mixer sampai kental, mengembang dan pucat ya teman-teman. Pakai speed rendah dulu, kemudian bertahap menjadi speed yang tinggi ya. Nah ini dia bahan C nya sudah kental, mengembang dan warnanya juga sudah pucat ya teman-teman. Ini sudah bisa dimatikan mixernya. Selanjutnya masukkan bahan C ke dalam adonan tape. Ini aku dibantu mamaku. Masukkan bahan C sedikit demi sedikit ya, kemudian di mixer. Mixernya juga dengan kecepatan rendah ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau recook resep ini nanti jangan lupa ya bahan B dan C dimasukkan bergantian ya teman-teman. Oke guys, bahan A, B, dan C sudah tercampur rata ya. Selanjutnya disisihkan. Terakhir kocok bahan D, yaitu putih telur. Mixer dengan kecepatan rendah dulu. Kalau sudah berbusa, naikkan lagi speednya sampai kecepatan tinggi ya. Mixer sampai mengembang dan kaku ya teman-teman. Sebelum mengocok putih telur tadi, aku sudah memanaskan oven ya teman-teman. Nah ini dia putih telurnya sudah mengembang dan kaku. Selanjutnya matikan mixernya ya teman-teman. Selanjutnya masukkan kocokan putih telurnya ke dalam
campuran bahan-bahan yang sebelumnya ya. Ini aku aduk-aduk dulu pakai spatula, aduk asal aja supaya nanti mixernya lebih gampang. Masukkan putih telurnya sedikit demi sedikit ya. Ini aku bagi menjadi 3 tahap. Kalau kalian punya mixer 2 atau 3 pasti pengerjaannya akan lebih cepat ya teman-teman. Ini karena aku cuma punya 1 mixer, jadi mixernya ganti-gantian makanya. Di tahap ini sebenarnya bisa diaduk pakai spatula saja ya teman-teman, tapi karena adonannya banyak jadi aku tetap mixer supaya benar-benar tercampur rata teman-teman. Oke, jika sudah dimasukkan semua putih telurnya kemudian di mixer dengan kecepatan rendah saja ya teman-teman. Mixer sampai tercampur rata ya. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata adonan cake tape-nya. Seperti ini ya teksturnya ya. Kemudian matikan mixernya. Kemudian tuangkan ke dalam loyang tulban yang sudah diolesi dengan pengoles loyang. Untuk resep pengoles loyangnya nanti aku tulis di description box ya teman-teman. Tapi kalian juga bisa beli pengoles loyang supaya lebih praktis ya teman-teman. Mereknya Carlo. Selanjutnya hentak-hentakan loyangnya supaya udaranya keluar. Nah, ini adalah loyang yang kedua ya teman-teman. Loyang keduanya juga dihentak-hentakan ya teman-teman. Selanjutnya beri topping sesuai dengan selera, bisa pakai kacang almond, kacang kenari, atau choco chips, atau keju ya teman-teman. Tapi karena di rumah aku adanya kismis, jadi aku pakai kismis aja. Nah ini kismisnya kenapa ada putih-putihnya? Karena tadi dikasih terigu sedikit sama mamaku, karena beliau kira kismisnya mau diaduk di dalam adonan kuenya teman-teman, supaya kismisnya itu nggak tenggelam katanya. Tapi ternyata untuk di atas topping teman-teman. Tapi ya sudah ya, namanya juga orang tua sudah membantu untuk memudahkan pekerjaan kita, jadi tetap aku pakai juga kismisnya teman-teman. Selanjutnya panggang di oven dengan suhu 160 sampai 170 derajat selama 40 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia cake tapenya sudah matang, cake-nya ini mengembang dan wangi banget. Nah kalau sudah tidak panas lagi baru dikeluarkan dari loyang ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Warnanya juga bagus banget ya teman-teman, kuning keemasan. Selanjutnya aku potong cake-nya dan aku mau cepat-cepat nyobain. Teman-teman, sekarang aku mau cobain cake tapenya ya. Nah ini pertama kali aku bikin ya. Nah seperti ini hasilnya setelah dipotong. Tuh, ini tuh padat ya guys. Coba kita belah ya. Nah seperti ini. Oke guys, langsung aja ya aku mau cobain. Bismillah. Lembut banget guys. Padat tapi lembut. Enak banget. Noise banget guys. Manisnya pas. Tapenya berasa banget. Walaupun butternya sedikit ya, lebih banyak margarinnya, tapi ini udah enak banget guys, percayalah. Apalagi kalau kalian ikutin bener-bener merek butter yang dipakai sama Chef Yongki ya, pasti akan jauh lebih enak ya. Ini udah apa? Flournya 15. Tapi ini worth it banget ya guys. Jadi walaupun bahannya mahal, aku nggak nyesel bikin cake ini. Teksturnya bener-bener beda, kayak nggak kayak cake tape pada umumnya. Biasanya kalau cake tape pada umumnya tuh rada-rada seret gitu, rada kering, tapi ini enggak. Ini anti gagal ya teman-teman, aku baru pertama kali bikin dan enak banget. Pokoknya kalian yang mau bikin cake tape yang premium bisa cobain resep ini ya. Yaudah guys, itu aja ya video dari aku, semoga kalian suka ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like sama subscribe. Thanks for watching, bye bye.